Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di Deli Serdang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya macam belum makan siang. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semua? Sehat badan? Sehat pikiran? Sehat kantong? Alhamdulillah. Duit banyak, mobil besar, rumah megah, tapi sakit, tak ada gunanya. Ini semua yang datang ini, kalaupun dia sakit-sakit sedikit, pulang sehat insya Allah. Ada penonton dari dekat, ada yang dari jauh. Itu orang itu terlambat tak dapat tenda. Bapak Ibu tahu Turki dekat dari Dolok Masihul. Kalau dari sini terbang kita dari Sumatera ini, naik ke atas kita pertama kali Malaysia, ya kan? Habis Malaysia di atasnya Thailand, habis Thailand lalu kemudian Myanmar, iya kan aja lah. Habis Myanmar baru masuk ke Bangladesh. Habis Bangladesh baru kemudian itulah dia kampung Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee. Habis itu baru Pakistan. Habis itu Iran. Habis itu barulah negara-negara Arab. Di atas Suriah itu menyeberang, itulah dia Turki. Turki ini terbagi dua, sebelah di Eropa, sebelah di Asia. Kalau menyeberang ada jembatan yang cantik dan indah, lalu kemudian nampak kita lah. Kalau kita di Eropa nampak Asia, kita di Asia nampak Eropa. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana mengantar anak-anak kita insya Allah. Pada tahun 1924, berapa tahun yang lalu tuh? Memang kalau tak dapat duit kuih kotaknya memang payah ingat memang. Pada tahun 1924, 98 tahun yang lalu, hampir 100 tahun yang lalu, terjadilah pergolakan politik di Turki ini. Digulingkan sultan, tak ada lagi sultan, naiklah presiden namanya Ataturk. Siapa namanya? Ingat-ingat ini nanti masuk UAS, ujian akhir semester. Tidak boleh ada pelajaran agama Islam di sekolah. Pelajaran agama Islam dihapuskan. Masjid dirubahnya jadi museum. Masjid Muhammad Al-Fatih dirubah jadi museum. Azan pakai bahasa Turki, tak boleh pakai bahasa Arab. Bayangkan itu kalau sempatlah di tempat kita kejadian, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Jadi kalau menurut perhitungan manusia 100 tahun ini sudah tak ada lagi Islam di Turki itu. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang laki-laki namanya Syekh Sulaiman Hilmi Tunuhan. Syekh Sulaiman Hilmi Tunuhan, hafal Quran, ahli agama Islam, bersama murid-muridnya dia memperjuangkan Al-Quran ini di tengah tekanan politik yang luar biasa. Dan pada tahun 2024 nanti 100 tahun, bukalah cabang Syekh Sulaiman tadi buat sekolah namanya Sulaimaniyah, karena kebetulan nama dia Sulaiman jadi Sulaimaniyah. Kalau kebetulan Abdul Somad jadi
Somadiah. Jadi Syekh Sulaiman tadi dengan perjuangan jihadnya di seluruh dunia punya sekolah khusus penghafal Quran, dan tahun 2022 hampir 100 tahun perjuangan di Turki, berdirilah sekolah tahfiz Quran Sulaimaniyah cabang Pematang Siantar. Kira-kira nanti bisa diulang cerita nih? Kalaupun Bapak Ibu tak bisa mengulang, jangan ragu. Nanti kalau ada yang nanya, dari mana kalian? Entah Sulaiman apa tadi? Ceramah saya ini bisa diulang balik, ditonton di channel namanya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bisa diulang balik. Gara-gara barokah Quran Sulaimaniyah inilah jumpa saya dengan Pak Wali Kota, jumpa saya dengan Pak Danrem di tengah kesibukan mereka berdua. Ini orang sibuk-sibuk semua. Jumpa saya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, berjumpa dengan Ustadz Syekh Muhammad Sya'ban Siregar, berjumpa dengan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin maupun belum sunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya kenapa Ustadz Somad tak mau ke Pematang Siantar, bolak-balik Pak Wali Kota mengundang saya ke Pematang Siantar. Jangan salahkan Pak Wali. Jadi kenapa kita tak bertemu? Kau mencari aku mencarimu, Tuhan belum mempertemukan kita. So sweet gitulah. Tapi karena barokah Al-Quran, tanpa diundang datang Abdul Somad itu kemari untuk meletakkan batu pertama. Itulah yang sudah diletakkan tadi. Saya di mana-mana tidak mau diundang meletakkan batu pertama, karena banyak udah saya letakkan, tak bertambah-tambah. Tapi barokah Al-Quran Sulaimaniyah, diwakafkan tanahnya, diwakafkan bangunannya. Tanah dan bangunan ini insya Allah bisa menampung anak sebanyak 60 orang. Karena satu anak itu dia mesti 18 meter persegi. Tak boleh anak itu disusun macam ikan sarden. Cuman dia mau ngapal Quran. Jadi anak menghafal Quran ini otaknya itu mesti fresh, mesti tenang, didukung dengan keadaan wilayah sekitar. Maka luas tanah ini hanya bisa menampung anak 60 orang. Pematang Siantar penduduknya 280.000 orang. Yang bisa ditampung di Sulaimaniyah cuman 60 orang. Jadi kalau 280.000 orang anaknya entah berapa mau dimasukkan ke Sulaimaniyah, bahasa Arabnya mustahil. Jadi kalau ada di antara ibu yang punya tanah luas, wakafkanlah. Jangan pikirkan gaji gurunya, jangan pikirkan bagaimana mencari muridnya, karena Sulaimaniyah ini jaringannya internasional. Maka itu nanti akan menjadi investasi. Alhamdulillah Ustadz Somad, setelah Ustadz cerita wakaf tanah untuk Sulaimaniyah, banyaklah bapak-bapak ibu-ibu mewakafkan tanah. Kami semangat Ustadz, ini bangun untuk Sulaimaniyah. Pas ditanya tanah siapa nih Bu? Entah. Mana bisa kita mewakafkan tanah yang bukan punya kita? Tanah yang sudah diwakafkan itu 3. La yurathu, tak bisa diwariskan ke anak. Wala yuba'u, tak bisa dijual belikan. Wala yuhabu, tak bisa dihibahkan ke orang lain, karena dia sudah wakaf sampai hari apa pula, hari Ahad, hari kiamat. Ibu mudah-mudahan punya tanah luas sejauh mata memandang. Tak yakin. Bapak punya tanah seluas mata memandang. Meninggal bapak.
Begitu bapak meninggal, tanah itu diambil oleh ibu itu. Berapa jatah si ibu? Mau aku kasih tahu berapa jatah ibu? Sudah tahu jatahnya. 1/8 kalau tak ada anak, 1/4 kalau ada anak. Anggaplah karena anak 1/8, sisanya 2/8. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Tanah yang bapak cari selama hidup habis. Lalu mereka terserah dia lah, dia nikah sama berondong manis. Waktu dulu hidup apa kata dia? Sehidup semati. Setelah datang malaikat maut, aku hidup, kau mampus. Tapi ada tanah yang abadi, tidak akan hilang sampai hari kiamat. Mana dia? Inilah tanah Kak Julita Saragih beserta keluarga besar mereka. Inilah tanah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tahun 2022 Abdul Somad meletakkan batu pertama. 2122, 100 tahun akan datang, kita ini semua sudah jadi makanan cacing tanah, almarhum semuanya. Tapi tanahnya akan tetap ada anak yang membaca Quran di sini. Pagi, petang, siang, malam. Juz 30, sholat tarawih, sholat witir, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah, ba'diyah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Yang sudah punya tanah wakafkanlah, yang belum ada cita-cita mudah-mudahan terbuka pintu hatinya. Yang sudah kucampaikan ceramah tak juga mau berwakaf, tengok-tengok aja lah. Jadi kalau begitu umat Islam ini perlu kaya atau tetap miskin? Macam mana kita mau mewakafkan tanah? Kita pun tak punya tanah. Tolong yang miskin jangan tersinggung. Beberapa jamaah mendengar saya tersinggung, balik mati. Saya tak ada mau menyinggung orang. Saya cuma memberi kita semangat supaya yang berdagang makin semangat terbuka pintu rezekinya. Supaya yang PNS makin semangat jangan korupsi. Supaya yang petani makin semangat tanam sawit sejauh mata memandang. Tapi di tanah kita, jangan tanah orang. Tapi tujuannya bukan untuk dunia. Tujuannya adalah aku mencari duit supaya aku sebelum mati bisa meninggalkan tanah wakaf. Ustaz Somad itu ngomong aja tanah wakaf. Jangan-jangan dia pun tak ada mewakafkan tanah. Ada. Saya buatkan namanya Yayasan Wakaf Hajah Rohana, nama almarhumah emak saya, mengambil barokah supaya anak-anak nanti kalau mati ada yang untuk saya, ada punya anak saya, ada saya wariskan, tapi ada pula bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dibukakan Allah pintu rezekinya. Siapa yang mengatakan tanah tak bisa dibawa mati? Siapa yang mengatakan rumah tak bisa dibawa mati? Ada tanah dan rumah bisa dibawa mati. Di mana? Di Pematang Siantar yang sudah diwakafkan jadi sekolah Sulaimaniyah cabang Turki. Nampaknya kita memang di Pematang Siantar orangnya tak ramai karena dalam keadaan situasi COVID-19. Tapi acara kita di Siantar siang ini ditonton orang dari Sabang sampai Papua. Saudara-saudara kita yang bekerja dari mulai Hong Kong sampai Saudi Arabia, mudah-mudahan semuanya terinspirasi untuk mencari rezeki, tapi targetnya supaya bisa mewakafkan tanah. Mobil tuh yang cantik-cantik, yang mewah-mewah itu, bisa mobil itu dibawa mati? Bisa, wakafkan. Mobil wakaf untuk transportasi anak-anak Sulaimaniyah. Ustadz ngomong begitu, kalau memang Ustadz mau wakafkanlah mobil itu. Bukan mobil saya pun minjam. Mana bisa saya wakafkan mobil pinjaman? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya Ibu Bapak doakan anak-anak supaya jadi kaya raya. Ini doakannya anak, ya Allah, anakku janganlah kaya kali. Doakan dia supaya kaya raya. Supaya apa? Supaya bisa dibangunnya sekolah tahfiz Quran. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan.
umat Islam kalau mau dia dapat amal jariah, dia mesti beruang. Apa beruang nih Pak Ustaz? Berduit. Ustaz Somad banyak duit? Adalah 100-200. Duit ini akan tinggal. Manusia ini paling unik, paling aneh manusia ini. Dari pagi sampai siang, sampai petang, sampai malam mencari duit. Tapi begitu mati duitnya tak dibawa. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah banyak menengok orang mati, belum pernah nampak saya mati bawa dompet. Belum ada orang mati bawa kartu kredit. Ditagih tukang kredit banyak. Ada di Siantar? Tak ada. Orang Siantar ini bersih-bersih semuanya. Nampak dari bajunya putih-putih. Bukan berarti baju hitam berkredit, enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, mudah-mudahan kita sebelum mati sempat berwakaf tanah. Amin. Ziarah saya ke makam almarhumah emak saya, habis sudah tanah wakaf. Geser 22 meter ke samping, geser ke belakang 60 meter, wakafkan. Orang kampung, siapa kalian yang mau booking, booking lah tempat. Sampai sekarang tak ada yang mau ngambil. Wakaf kuburan, wakaf sekolah begitu juga, buat sekolah. Wakaf rumah begitu juga. Supaya apa? Supaya kita mati menghadap Allah, ada yang kita tinggalkan, yang lain tinggal semuanya. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar takkan mau dia ikut. Ibu kalau meninggal bapak mau ibu ikut? Tengok Pak, ngaku dia udah. Memang nanti waktu bapak meninggal dia nangis, memang nangis dia. Abang, habis tisu setengah kotak. Datang orang bertanya, kenapa nangis kau? Cinta betul kau sama dia? Sikit kali warisan. Waktu di pemakaman banyaklah perempuan menangis mau masuk ke makam lakinya itu. Aku mau masuk ke dalam, tak sanggup lagi aku hidup ini, aku mau masuk. Pak Ketua MUI melarang, sabar ibu, jangan masuk. Omak-omak yang pengajian di situ, sabar kau mak, sabar kau bu. Saya diam aja. Saya tahu ini kan sandiwaranya aja. Mana pula mau dia masuk ke dalam. Coba nanti kalau ada orang mati di Siantar, lalu kemudian istrinya bilang, abang aku mau masuk, tak usah kalian tahan, masuk lagi, masuklah kau masuk. Ada mau masuk ke dalam? Mengaku mereka. Kau sendirilah di dalam liang lahat itu. Hilang semuanya. Sorban kesayangan tinggal, peci kesayangan tinggal, baju kesayangan tinggal, digulung macam dodol Garut. Mati kau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mengalir? Nih tanah wakaf Pematang Siantar. Kira-kira mengalir tak ke kita ini? Entahlah. Yang jelas kepada almarhum almarhumah yang diniatkan Kak Julita Saragih beserta keluarga besar sampai. Adapun kita hari ini mengharapkan limpahan pahalanya insya Allah. Aku ikut pengajian Ustaz Somad mau menghilangkan sakit kepala aku Pak Ustaz. Di kantor aku sakit kepala, di rumah menengok lakiku sakit kepala, di jalan aku kena razia sakit kepala. Maksudku ikut pengajian Ustaz ini biar supaya hilang sakit kepala aku. Mendengar tadi bertambah pula sakit kepala aku katanya. Sakit kepalamu memikirkan akhirat, insya Allah bernilai amal soleh. Apa pula Somad? Masya Allah tawar. Kusangka tadi bapak ibu di bawah ini tak pakai pentas, duduk di lantai. Rupanya kalian pakai pentas juga. Cuman pentasnya agak rendah sedikit. Begitulah nanti kita di surga. Ada yang pentasnya tinggi, ada yang rendah, ada yang tak dapat pentas, ada yang di seberang jalan. Orang tuh kita ketawa jadi tak dengar kali.
Kan pikir pemain bola suruh maju. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan, supaya kita berwakaf. Yang sudah punya tanah niatkan wakaf, yang belum punya tanah dibukakan Allah pintu rezeki untuk berwakaf insyaallah. Amin. Poin yang kedua, anak-anak kita ini ada yang menjamin bahwa dia selamat dari narkoba? Tak ada. Apa yang akan mengganggu anak kita? Narkoba, pergaulan bebas, LGBT. Apa LGBT ini Pak Ustaz? Bencong, mabuk, sakau, aliran sesat, macam-macam akan merusak dia. Benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia Pak Danrem, TNI Polri, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Tapi benteng yang mempertahankan anak kita adalah pondok pesan. Anak kau di mana? Pesantren pesantren lokal. Anak kau di mana? Anakku pesantren Sulaimaniyah cabang dari Turki. Wow, amazing. Aku tak maulah anakku cuma ngapal Quran aja. Ijazahnya ada apa tidak? Anak di Sulaimaniyah punya ijazah formal setingkat SMP SMA diakui oleh negara. Aku tak maulah anakku nanti ngapal Quran jadi ustaz, kurus macam Ustaz Somad. Aku ingin anakku jadi tentara, gagah macam Pak Danrem. Anakmu hafal Quran, lulus tak jadi tentara? Lulus. Saya dikirim WA kawan saya di Jakarta, Abdul Somad, kabar gembira, ada khusus prioritas TNI menerima jadi angkatan darat dari santri penghafal Quran, dapat prioritas. Allahu Akbar. Sudahlah tentara, hafal Quran pula. Ada hafal Quran, tak tentara. Ada tentara, tak hafal Quran. Tapi yang paling parah, sudahlah tak tentara, tak hafal Quran. Mati aja lah. Insya Allah bapak-bapak hafal Quran. Walaupun tak 30 juz 30. Walaupun tak semua, ujung-ujungnya ada. Yang ujung 3 itu kan ada. Qul bil falaq, qul bin nas, qul huwallah. Anakku mau jadi polisi Pak Ustaz, hafal Quran, razia dia lewat ibu-ibu. Mohon maaf lah Pak polisi, janganlah razia, aku tak sempat pakai helm, aku mau ikut wirid Yasin ini. Apa Bu? Gara-gara ibu mau wirid Yasin tak ikut alur lintas, aku nih bukan cuma Yasin, 30 juz di kepala aku kata dia. Kena tilang juga ibu. Jadi jangan anggap apalah gunanya anakku ikut masuk di Sulaimaniyah, bukannya dia nanti bisa tamat sekolah SMP SMA, dan kalau dia mau melanjutkan ke Turki dia bisa S1 di Turki. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Hebatnya hafal Quran, tamat Sulaimaniyah, bisa pula di Turki, dan ada peluang untuk memperbaiki keturunan, dapat gadis Turki. Entahlah. Saya salahnya kan udah tua aja. Kalau tidak masuk saya balik ke Sulaimaniyah. Kawan saya pergi ke Turki, nikah sama orang Turki, dapatnya anak, untung mirip orang Turki itu. Kalau sempat lahir anak mirip kita juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih hebat daripada penghafal Quran. Cita-cita almarhumah omak saya yang tak sampai itulah dia. Aku ingin kau jadi hafal Quran. Cita-cita dia dulu, saya ingin hafal Quran. Kau nanti Mat, jangan kau ceramah, kata dia. Kenapa gitu Mak? Penceramah itu banyak orang tak suka. Betul cakap dia. Banyak orang tak suka. Yang ngasih jempol terbalik di YouTube itu tak suka. Yang mencaci maki di internet itu, yang membuat gambar di palang-palang itu tak suka. Saya kalau udah saya tengok orang ngejek-ngejek, betul juga cakap emak dulu. Coba kalau aku hafal Quran, jadi imam, jadi qori,
pasti tak ada orang yang benci. Tapi rupanya sudah ditakdirkan Allah menjadi penceramah ini berat, biar aku aja. Sedangkan untuk menghafal Quran nih anak-anak bapak ibu insya Allah. Kudoakan dari tempat yang penuh berkah ini, semua anak bapak ibu hafal Quran bisa ke Turki insya Allah. Tak ada lagi alasan untuk tidak. Tempatnya sudah ada, tanahnya sudah ada, diwakafkan. Ustaz-ustaz penghafal Quran dari Turki sudah datang. Mudah mencari mereka yang dari Turki ini. Tengok aja lah, asal berhenti sensor dari Turki itu. Turki. Turki. Hidungnya mancung, putih. Saya di banyak-banyak tempat, baru di sinilah dipuji wali kota dibilangnya putih. Memang tersanjung saya di Siantar nih ya. Nampaknya Pak Wali ini belum ganti kacamata. Masya Allah, tabarakallah. Orang Turki ini sudahlah ganteng, putih, tinggi, hafal Quran, kaya pula. Kita tahu salah kita sebut, sakit hati kita nanti. Tahu salah kita teruskan itu. Apa yang mau kita banggakan lagi? Tegap tidak, ganteng jauh panggang dari api. Satu-satunya yang bisa kita kejar tinggal satu lagi, hafal Quran. Kalau hafal Quran ini tak juga dapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimasakkan almarhumah mak saya lah pulut kuning. Tahu ibu pulut kuning? Direndam dulu pulut tuh pakai kunyit, habis itu direbus. Saya mau ngetes saja, ibu ini masih ingat tak masak? Soalnya sekarang banyak perempuan dia masakannya touch screen. Begitu sampai ke tempat rumah makan main tunjuk aja, ini satu, ini. Dimasakkannya, habis itu dimasakkannya kelapa berinti, diletakkan di atas, serahkan ke guru mengaji. Ustadz, ku serahkan anakku Abdul Somad ini untuk mengaji sama Ustadz. Anggaplah dia anak Ustadz, kata mak saya. Maka saya pun mengajilah ke Ustadz itu di pesantren Darul Ulum Kisaran, Kabupaten Asahan. Saya tidak mengaji di masjid. Kenapa? Karena yang di masjid itu murid-murid, sedangkan saya sudah diserahkan pakai pulut kuning, dianggap anak, dibawa ke rumah. Cerdasnya emak saya, biar supaya mengaji gratis. Jadi saya ngaji tak di masjid, di rumah. Setiap ustadz pergi kemana-mana, dibawanya saya pergi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sultan Brunei Darussalam membuka sekolah tahfiz di Bandar Sri Begawan. Ustadz dari Kisaran nih juara musabaqah tilawatil Quran di Makkah tahun 1986, diundang oleh Sultan Brunei, sampai hari ini menjadi guru tahfiz di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Maka ketika saya sampai ke Brunei, berjumpa, serahkan. Ustadz, ingat Ustadz otomakku dulu menyerahkan. Iya, ingat. Jadi cita-cita orang tua walaupun tak sampai, paling tidak sedikit banyaknya niatnya itu disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu mesti support anak-anak. Serahkan dari maghrib ke isya mengaji di musola. Sekarang anak-anak tak mengaji lagi, diambil oleh warnet, diambil game online, diambil oleh gadget, diambil PlayStation, diambil macam-macam. Anaknya diambil warnet, bapaknya diambil Manchester United, Liverpool, ibunya diambil drama Korea. Habislah bapak ibu ini semuanya. Alhamdulillah mereka masih hadir pengajian. Ini ibu-ibu yang hadir pengajian petang ini perjuangannya luar biasa. Berapa sinetron hilang, berapa infotainment hilang. Ini kan jam-jam genting, ini jam sekarang ini jam 3 ini jam genting ini. Angin sepoi-sepoi, kencang kipas angin, sayup-sayup, kelopak mata pun mulai turun. Makanya saya dari tadi ceramah ini saya tengok mata kemana, asal ada orang menguap 3 kali berhentilah saya.
Dari Pekanbaru pagi tadi ke Kuala Namu, dari Kuala Namu ke Medan, dari Medan ke Pematang Siantar, dari Pematang Siantar ke Air Batu, dari Air Batu ke Tanjung Balai, besok pagi di Tanjung Balai Asahan, besok siang khutbah Jumat di Tebing Tinggi, habis itu entah kemana lagi tak ingat lagi. Yang jelas masih dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu semuanya jadi penghafal Quran, selamat dunia akhirat, soleh dan solehah, mujahid fisabilillah. Adapun anak yang sudah tak dapat tertolong lagi, na'udzubillah. Ustaz Somad, ya bu, tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Doanya apa? Supaya hilang dari kecanduan game online. Rasanya belum pernah dapat doa ini lagi. Ya doa yang kami pelajari, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang ada doa. Belum pernah saya diajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Kenapa anak ibu bisa kecanduan game online? Itulah aku tak tahu Pak Ustaz. Anakku tuh sekarang tak makan, tak sekolah, tak mandi, di kamar aja. Siapa yang membelikan handphone? Aku. Yang mengisikan paket 2 giga? Aku juga. Yang membelikan gadget bagus? Aku juga. Sekarang kecanduan anak itu siapa yang salah? Ustaz. Apa pula salah? Jadi sebetulnya bukan kesalahan anak-anak, bukan kesalahan remaja, tapi kesalahan KO, kesalahan oma-oma. Ustaz ini mak-mak aja dia bilang. Bapaknya macam mana? Bapak ini kan pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang. Begitu dapat duit siapa yang megang? Tengok, mengaku mereka. Inilah yang megang. Semua dipegang mereka. Duit dia yang megang, surat tanah dimegang, STNK PKB dipegang ya semua. Abang yang pegang. Nanti abang bini lagi. Betul tuh Pak. Kalau aku tengok dari wajah-wajah bapak nih nampaknya selamat dari azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang itu tak usah kau azab, udah azab kali dari dunia. Jadi kalau bapak azab betul, sabar. Ibu bilang aja, bapak bilang aja sama ibu, kau merepet lah supaya ringan azab kuburku nanti. Kalau mereka merepet karena bapak tak sembahyang, mereka merepet supaya bapak balik cepat, mereka merepet supaya bapak jangan habis waktu di luar, sesungguhnya itu adalah merepet syariah. Ada label halalnya insya Allah demi kebaikan bapak itu semua. Tapi kalau sampai dia diam aja, bapak pakai sabu-sabu, pakailah bang. Bapak dilarikan pelakor, biarlah Pak Ustaz, sesungguhnya kiamat sudah dekat. Hari ini alhamdulillah kita bersama ibu, bersama bapak di tanah yang penuh dengan barokah. Yang kita bicarakan yang baik-baik, yang kita bahas ini adalah bagaimana anak-anak kita di Pematang Siantar. Tapi kita jangan Siantar aja Pak Ustaz, Tebing Tinggi, Asahan, Dairi, Simalungun, bagaimana dengan Medan? Apa pula kau bahas Medan, sedang sini pun cuma 60 orang masuk. Membahas sana pula lagi, nafsu besar tenaga kurang. 60 orang cuma tertampung di sini. Tapi ini sebagai contoh. Nanti kalau ada tempat yang lain, saudara-saudara kita dari Sulaimania Turki akan siap membuka peluang itu, insya Allah menjadi amal jariah. Mati kita menghadap Allah, tak ada yang bisa kita bawa kecuali amal-amal ini. Saya ini tak ada yang menceramahi saya Bapak Ibu. Kalau ibu masih ada yang menceramahi ibu. Saya ini tak ada orang menceramahi saya. Datang saya sholat Jumat pakai topi biar supaya jangan khutbah, mau mendengar khutbah. Jangan cuma ceramah, jangan cuma ngomong, dengarkan cakap orang. Begitu kata guru kami dulu. Jadi sengaja saya datang ke masjid mau mendengarkan khutbah. Pengumuman Jumat ini, kata ketua masjid, alhamdulillah yang menjadi khotib adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Nampaknya dia hadir di pojok sana. Tak jadi aku mendengar khutbah. Padahal tujuanku mau mendengar khutbah biar masuk nasihat itu ke dalam. Jangan cuma pandai bercakap saja Abdul Somad. Jadi nasihat yang paling dalam ke telinga Ustadz apa?
menengok orang mati. Dalam 1 bulan saya mesti menengok orang mati, menengok liang lahat. Digali tanah itu 2 meter ke bawah biar baunya jangan sampai ke atas. Dilobangi liang lahat untuk masuk ke dalam. Dibuka penutup wajah, ditempelkan hidung ini ke dinding. Bisa dipraktekkan. Nanti malam bapak tidur, tempelkan ke dinding. Tempelkan ini ke dinding. Dibuka tali kucung di atas. Dibukakan. Selama ini kita pakai bantal, tak ada orang mati pakai bantal. Diambil tanah, lihat dibulat-bulatkan, diletakkan di tengkuk, diletakkan di bahu, diletakkan di pinggang, diletakkan di betis, diletakkan di kaki, ditutup pakai papan. Anak, kawan, menantu, sahabat melompat ke atas. Mereka pun mengambil cangkul sama skop. Mari kita injak makam bapak biar padat. Mereka pun pulang ke rumah. Hari pertama mereka menangis, ayah. Hari kedua mereka mulai tersenyum menengok handphone. Apa yang kau tengok? TikTok. Hari ketiga mereka mulai membuka laci, mana STNK sama BPKB. Mereka mulai mencari-cari surat tanah, tapi ada tanah yang tak bisa mereka bagi, dan itu akan menjadi awal mengalir sampai hari kiamat. Tanahku tak ada, Pak Ustaz, aku tak kaya, rumahku pun ngontrak. Anakmu akan bangun tengah malam, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Begitu kalau anak Sulaimaniyah baca Quran jelas. Kadang di tempat-tempat lain tuh ibu-ibu wirid Yasin baca Quran juga, cuman tak apa-apa katanya. Turjaun, fayakun. Mulutnya bergerak. Dulu mulut bergerak, sekarang tak bergerak lagi, pakai masker. Habis itu bisik, mana mie tadi gitu. Pas giliran tahlil bukan main lagi kuatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang angin mengembus tutup piring itu pun tutupnya koran pula. Nampaknya mie kecil, mie lidi pula. La ilaha illallah. Katanya. Dari jam 3 tadi dia udah datang mie lah pula dikasih. Tapi kalau anak kita ngapal Quran 2 tahun targetnya. Sulaimaniyah target menghafal Quran 2 tahun. Masuk tahun 2022, 2023, 2024 anak bapak ibu hafal Quran. Habis itu dia tinggal mengulang hafalannya. Kalau punya anak hafal Quran, 1 hari mengulang 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. Tak ada orang yang lebih bertuah di dunia ini kecuali ibu-ibu yang anaknya sekolah di Sulaimaniyah. Tinggal duduk aja. Beruntung bertuahnya ibu, mengandung 9 bulan 10 hari. Betul? Di Siantar mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih. Oh, di tempat lain angin 3 bulan lahir. Pas ditanya kenapa cepat betul ini? Ini cepat saji Pak Ustaz. Instan gitu. 2 tahun anak itu disusukan, patah-patah tulang saat melahirkannya, membengkok tulang belakang, mual-mual, muntah-muntah karena hormon, mesti bed rest, istirahat total kata dokter, tertebus. Kenapa? 1 hari dia membaca 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun 24 kali, di bulan Ramadan dikhatamkannya berkali-kali. Anak siapa itu? Kita semua bangga. Anak siapa itu? Anakku. Itu yang mabuk sakau itu anak siapa? Entah. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak sakau, ibu cerita bubur ayam juga lagi. Tapi ibu yang dimulai. Hari ini bapak boleh ketawa, hari ini ibu tersenyum, tapi nanti setelah saya pulang terjadi apa yang terjadi, barulah ibu ingat. Betul kata Ustaz sama
Kenapa kau menangis? Sedih kau ceramah? Bukan, tak sempat selfie kemarin. Ibu yang di sana dengar suara saya? Dengar? Asik-asik angkat tangan aja orangnya. Peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren tahfiz Ar-Ras Sulaimaniyah Pematang Siantar, Jalan Nagahuta nomor 14, Kelurahan Setianegara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nama ini tak usah disebut, panjang kali udah. Inilah nama yang susah menulisnya di batu nisan nanti. Kata orang tukang batu nisan, ini waktu hidupnya menyusahkan, udah mati pun menyusahkan juga gitu. Waktu hidup asal dia ceramah macet-macet di jalan. Babinsa, Babin Kantip Mas berkumpul semua, rusak protokol kesehatan. Sudah mati dia, menuliskan namanya pun panjang kali. Pas dibawa pulang ke rumah, komplain pula keluarga, itu salah titik sama komanya. Ada satu nama yang akan tetap kekal abadi, yang lain boleh dapat, bisa tak dapat. Mau sekolah S1 tak dapat, selesai S1 mau S2 tak dapat, selesai S3 mau profesor tak dapat. Tapi ada satu nama, walaupun tak kau cari pasti dapat, almarhum Mimdate Mataya Bawati. Mampus, kasar kali Ustadz ini ngomong. Mati kita ini semua menghadap Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang gemuk mati, orang kurus lebih cepat mati. Jadi saya bilang orang gemuk tersinggung, mentang-mentang dia kurus. Ku bilang yang kurus, yang gemuk pula tersinggung. Dua-duanya ku sebut, dua-dua tersinggung. Hidup ini kalau kita pikirkan tersinggung orang, habis kita. Yang penting yang kita cakapkan ini benar, yang penting yang kita sampaikan ini betul. Tujuannya supaya apa? Supaya anak kita selamat dunia akhirat. Anak-anak masih pakai kompeng pun dibawa, anak-anak yang tak mengerti ceramah pun dibawa, dipakaikan lobe, dipakaikan sorban, dipakaikan jubah. Begitulah hendaknya. Saya dulu waktu kecil tak tahu saya, asalkan pengajian dibawa emak, asalkan ada orang malam berinai, malam mengayun, malam akikah, malam orang menikah, dibawa. Berapa kali kadang orang tua nih tajam biji mata orang menengok ibu-ibu. Apa tak tajam? Sedang akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk. Gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya itu ada pelajaran. Hari ini nampaknya dia terlonjak-lonjak. Apa kata pepatah orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil biasakan dia dengar pengajian. Nanti setelah besar apa kata dia? Aku dulu dibawa emakku ke pengajian ustadz di Pematang Siantar 30 tahun yang lalu. Penceramahnya almarhum Abdul Somad. Untuk dia Al-Fatihah. Itulah yang mau dicari hidup ini. Jangan sampai ketika disebut orang nama kita disumpah serapahnya kita, karena korupsi, karena makan haram, karena tak menolong agama Allah. Tapi insya Allah sikit banyaknya semua yang kita lakukan ini kebaikan-kebaikan. Adapun sahibul bait, sahibul hajat memasangkan tenda, memasangkan karpet, menyiapkan semuanya untuk kita tak dapat kita balas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Hendaknya diberikanlah keberkahan kepada keluarga ini, insya Allah diselamatkan. Ibu jangan cuma berdoa di sini, nanti di rumah doakan, karena kita ini akan diaminkan doa kita ketika kita mengaminkan doa saudara kita. Ya Allah, tadi petang kami tausiah dengan Ustaz Abdul Somad di tempat keluarga Pak Saragi. Berikanlah keluarga ini keberkahan, kesehatan, kuat iman zahir dan batin. Apa kata malaikat waktu itu? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Maka jangan doakan yang tak baik. Ini kadang-kadang orang kita ini menengok tetangga mobil baru, rumah baru, wah doanya, ya Allah matikanlah dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Kata malaikat, amin, kau duluan. Baru tahu. Tapi hari ini nampaknya niat kita semuanya baik.
pulang pun membawa kebaikan-kebaikan insya Allah. Poin yang pertama, cerita tentang wakaf. Poin yang kedua, selamatkan anak-anak. Poin yang ketiga, ingat bahwa kita mati tidak membawa apa-apa. Saya alhamdulillah kemana-mana saya ceramah ini mengalir pahalanya untuk orang tua saya. Kenapa begitu? Karena di antara amal yang mengalir adalah waladun solihun. Tapi anak saya kan tidak ustadz, Pak Ustadz. Anak ibu jadi wali kota, amin. Anak bapak jadi gubernur, amin. Ditolongnya agama Allah dengan kekuasaannya, dibantunya Majelis Ulama Indonesia, dibantunya pembangunan masjid. Mana yang lebih banyak amalnya, ustadz atau wali kota? Bingung mereka kan jawab. Mau dibilang ustadz nanti tersinggung wali kota, mau dibilang wali kota tersinggung ustadz, berhenti dia ceramah balik. Jadi jangan pahami bahwa amal soleh itu cuman ustadz saja. Mana yang lebih efektif dakwahnya, ustadz atau komandan korem? Kata ibu-ibu bapak nih, lebih selamat kalau kita diam aja. Saya balik sholat subuh, jumpa anak-anak mabuk begadang di pos kamling. Anak-anak muda pos kamling, mau jadi apa kalian? Mau jadi setan kalian? Kenapa kalian mabuk? Kenapa tak pulang? Terserah kami, yang mabuk kami, duit kami, neraka kami, urus aja surgamu, biar kami urus neraka kami. Emang lu mau apa? Ditunjukkannya pula tulisan di bajunya. Emang masalah buat lo? Pulang Pak Komandan Korem pakai pakaian tentara, tak ada dia cakap apa-apa, dikeluarkannya dia pistolnya, mencret anak-anak. Kira-kira mana yang lebih efektif berdakwah, ustadz apa tentara? Tadi diam. Jadi jangan ibu berpikir kau jadi ustadz nak menolong agama Allah, semua jabatan ini bisa dipakai untuk menolong agama Allah. Betul? Ada pula grup tepuk tangan. Hebat nih pengajian. Ini tempat lain tak ada itu. Di sini ada satu grup untuk memancing biar tepuk tangan. Luar biasa. Rasa-rasa kampanye grup sekarang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membuka cara berpikir kita. Jangan kita anggap menolong agama ini cuma jadi ustadz. Ada anak ibu yang sekolah SH, sarjana hukum. Bisa tak dia menolong agama Allah? Bisa. Dibuatnya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Tanah orang yang kena rampas, perusahaan duitnya banyak, bisa dibayarnya pengacara. Tapi anak ibu ini menolong fakir miskin, anak yatim, korban pelecehan seksual, hafal Quran dia. Yang penting basic pendidikan agama. Ini yang pokok pangkalnya pertama. Kalau agamanya kuat, insya Allah. Masalah kita meninggalkan untuk anak-anak kita tanah, bonus, meninggalkan duit tabungan, bagus. Jangan pula gara-gara ini lalu tak meninggalkan apa-apa untuk anak kita. Ini pun tak betul. Kata Nabi, anta da'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya, punya tanah, punya rumah, punya mobil, bagus. Min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan dalam keadaan miskin, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Tapi jangan sampai sudahlah dia miskin harta, miskin iman, miskin amal, paling tidak kaya semuanya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Hidup ini tak lama ibu. Waktu lahirnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu matinya disolatkan, lahirnya diazankan, matinya disolatkan. Jadi hidup ini cuman waktunya dari azan ke solat. Betapa pendeknya hidup kita. Dulu saya sekolah di Medan anak-anak. Dari tahun 90 sampai 95 saya di Medan, di Jalan Sisingamangaraja dekat Simpang Limun, Al-Wasliyah Muallimin.
pindah ke Riau, pindah ke Mesir, pindah ke Malaysia, pindah ke Maroko, lanjut ke Sudan, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, hitung-hitung umur sudah 45 tahun. Lahir 1977, sekarang sudah 2022, 45. Walaupun banyak yang tak percaya, dibilangnya masih 25. Payah pula saya maksa dia untuk meyakinkan 45, aku bilang. Kok nggak ada ubannya, kata dia. Umur ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah pejamkan mata, bayangkan berapa kawan SD kita yang sudah meninggal, berapa kawan SMP kita meninggal, berapa kawan SMA kita meninggal, berapa kawan kuliah satu kelas, sama-sama satu kursi, satu tempat duduk, sama-sama sarapan pagi. Saya ingat betul kawan saya ini. Kenapa Ustaz ingat betul sama dia? Sebab kalau dia sarapan pagi tak pernah saya bayar, dia terus saking baiknya. Meninggal lama saya tertegun. Padahal kalau ditengok dari badan, dari fisik, kalau berjalanlah kami berdua, jamaah ragu nengok saya, Ustaz sehat. Kalau duduk kami berdua, banyak orang saya ragu, Ustaz jangan sering-sering keliling ya gitu. Cuman karena dia menjaga perasaan saya, cuman sampai situ. Kalau sampai di ujung, Ustaz tengok udah mau mati gitu. Tapi rupanya masih hidup juga hari ini. Sampai hari ini tahun 2022 ini saya masih hidup. Saya yakin dan percaya ini karena doa para penghafal Quran. Orang-orang dari Sulaimaniyah ini berdoa, ya Allah, kami nanti akan meletakkan batu pertama untuk diletakkan oleh Abdul Somad, sampaikan umur dia di Januari ya Allah. Adapun Februari terserahlah, kata mereka. Nah, akhirnya sampai juga peletakan batu pertama, berkumpul, foto tadi dicetak. Setelah itu nanti ditontonkan ke anak-anak penghafal Quran itu, 60 anak penghafal Quran. Lalu kemudian mereka membacakan Quran, sampailah pahalanya. Hidup ini kalau mau dicari tenangnya, tidak akan pernah tenang. Nanti tenang kalau udah dapat kerja, kata orang yang kuliah. Setelah dapat kerja tak juga tenang. Nanti tenang kalau udah nikah. Ditanya orang, kapan punya anak? Udah mengandung apa belum? Nanti tenang kalau sudah punya anak. Makin tak tenang. Setelah punya anak, nantilah kalau sudah anak ini nikah. Setelah anak nikah, dulu berapa banyak ibu-ibu tak pengajian karena menjaga anak. Ibu anu kenapa tak wirid yasin? Menggendong anak. Tapi anaknya sudah besar. Anak yang besar itu pula punya anak, dia juga jaganya lagi. Jangan gara-gara ini tidak menggendong cucu, nanti mengamuk anak-anak ibu di Pematang Siantar. Usah undang Ustaz Somad lagi gara-gara dia ceramah nenek-nenek tak mau menggendong cucu. Mudah-mudahan cucu-cucu itu soleh-solehah insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang bertanya nanti apa yang diceramahkan Abdul Somad di Pematang Siantar, ada 3. Yang pertama cerita tentang wakaf, yang kedua selamatkan anak-anak dengan penghafal Quran, yang ketiga ingat mati. Insyaallah kedatangan saya berikutnya nanti ke Pematang Siantar, saya akan datang melawat menengok 60 anak penghafal Quran di sekolah tahfiz Quran Sulaimaniyah. Syukur-syukur nanti bisa mengantar mereka ke Turki insyaallah sambil umroh. Berakhir Covid ini bisa kita ke Turki, jalan-jalan habis umroh pulang, ongkos tanggung masing-masing. Tapi kalau anaknya berprestasi, mudah saja. Juara musabaqah tilawatil Quran internasional, hafal Quran juz 30, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Saya baru pulang dari Banda Aceh. Pas makan di rumah Pak Kades, datang anak muda, ditunjukkannya handphone. Saya kira dia mau minta foto. Ditunjukkannya foto dia sama Erdogan, presiden Turki, dicium Erdogan keningnya. Dia diundang oleh Turki sebanyak 4 kali musabaqah, juara 1 diundang oleh presiden 4 kali. Anak Indonesia, tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Jadi kalau ada yang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu mustahil, tak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi anak ini didoakan, Bu.
Doa ibu luar biasa, doa bapak biasa-biasa aja. Ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang meregang nyawa, sujud ibu mesti lama minta sama Allah. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ya Allah, selamat anakku, jangan kena narkoba, jangan kena lem kambing, jangan kena pacaran, jangan sampai minumannya dikasih narkoba mabuk, jangan sampai anakku dibawa naik motor mabuk, jangan sampai masuk angin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan dia kirimkan Al-Fatihah untuk anakku fulan bin fulan. Al-Fatihah, Al-Fatihah pembuka, kebuka pintu hatinya. Berapa kali ibu bacakan Al-Fatihah? 3,5 Pak Ustaz. Hah? Aulah 3,5. 3 habis itu saya berkunang-kunang tertidur. Bangun tengah malam, doakan bu. Saya bawalah almarhumah mak saya ceramah di Medan. Dulu setiap saya pergi ke Medan saya bawa dia. Nginaplah kami di hotel di dekat Istana Maimun. Ada kawanku mau datang kata dia. Suruh dia datang mak. Di mana kita? Di lobi bawah. Saya bawa duduk di lobi. Pesan minuman. Saya duduk. Saya biarkan orang tuh berdua bercerita. Tapi saya tetap ngupingnya apalah cakap. Saya main-main handphone. Ditanya sama kawannya itu, apa kau doakan anak kau ini? Biasa, Rabbi habli minas solihin. Tak ada yang lain. Kubacakan Fatihah. Kapan? Tiap malam. Asal aku tahajud kubacakan. Berapa kali? 100 kali semua. Dalam hati saya, banyak. Tak pernah diceritakannya sekali bu. Saya tahu itu karena cerita orang itu berdua karena nguping. Dibacakan. Setelah meninggal, datang jamaah di Pekanbaru. Ustaz Somad, ya bu, tadi saya lewat di depan rumah almarhumah emak Ustaz. Ibu sering ke rumah? Ya, kalau Ustaz tak ada di rumah saya, kami sering jenguk dia. Kami banyak cerita. Apa cerita dia? Kata dia kalau Ustaz sedang ada di rumah, tidur di dalam, didoakannya Ustaz dari pintu kamar. Doa apa? Dizikirkannya la ilaha illallah. Berapa kali? 1000 sampai 3000 kali. Ibu doakan anak ibu, ibu kasih makan yang halal, ibu berikan dia yang terbaik, maka insya Allah ridallahu fi ridal walidain. Ridha Allah terletak di antara ridha kedua orang tua. Tapi di antara orang tua yang dapat 3, ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Bapak kalau mau dapat 3, coba yang 3 ini. Balik dari sini, beli kelapa, telan bulat-bulat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai tadi jam 2.15, sekarang sudah jam 3.15, 60 menit kita bersama, mudah-mudahan menghantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini, mudah-mudahan anak kita menjadi penghafal Quran, rezeki kita dibukakan, kita bisa berwakaf, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, yang sakit-sakit disehatkan, yang belum ketemu jodoh dapat suami istri soleh solehah, yang dililit hutang dilepaskan dari hutang-hutang ribanya. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah.